selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Halo Sobat Kopi Manis Koptari, jumpa lagi dalam 2 Minutes Talk About God bersama saya, Suster Rosalia SFD, Jalan Ganesha 2, Timoho, Yogyakarta. Hari ini kita diajak merenung dari Injil Matius, bab 11 ayat 25 sampai 27. Menarik bagi saya saat merenungkan ayat 27. Saya teringat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dalam doa tersebut terasa betapa Yesus sungguh mengenal hati Bapanya, atau saya menyebutnya mengenal secara hati. Dan kita tahu pada akhirnya Yesus melaksanakan kehendak hati Bapa tersebut, meski tidak gampang. Nah, pertanyaan bagi kita, sejauh mana dan seberapa sering kita mengenal Bapa secara hati? Mengenal Bapa secara hati berarti juga mengenal kehendaknya. Bagaimana mengenal Bapa secara hati dan kehendaknya bagi hidup kita setiap hari, setiap saat? Karena dalam praktek hidup ada banyak kehendak hati yang harus kita dengar, yang harus kita ikuti. Dalam mengambil sebuah keputusan misalnya, kita berpihak kemana? Mendengar suara hati siapa? Seseorang yang mengenal dan mengikuti kehendak hati Bapa tentu akan terasa saat kehadirannya atau dalam tutur kata, dalam tindakannya yang membuat suasana terasa damai, sejuk, teduh, penuh sukacita, memberi kita semangat, memiliki harapan, apalagi di masa pandemi ini. Lebih lagi memberi terang, membawa kebenaran, meski kebenaran itu dalam tanda petik kadang menyakitkan. Namun kita tahu pada akhirnya semuanya itu akan membawa kita pada keselamatan. Dengan mengenal Bapa secara hati dan mengikuti kehendak hatinya, kita diharapkan mampu mengubah hati saudara-saudari yang ada di sekitar kita untuk termotivasi, berbenah diri, bertobat, mengejar dan mengusahakan yang ilahi. Dan bagi pengikut Yesus, kita berharap mereka pun semakin memiliki kekuatan iman, harapan, dan kasih. Terlebih mereka setia sampai akhir hayat mereka. Memang ini tidak gampang, karena butuh pengorbanan diri. Sementara kalau mengikuti kehendak hati kita sendiri, jauh akan lebih gampang, karena kita cenderung memilih yang aman, nyaman, dan sedikit risiko. Tapi itulah konsekuensi mengenal dan mengikuti kehendak hati Bapa seperti Yesus di Taman Getsemani. Maka mari kita tetap berjuang mengenal hati Bapa, mengikuti kehendak hatinya, dan bukan melulu kehendak manusiawi kita sendiri. Jangan sampai pengenalan kita terhadap Bapa masih sering sebatas identitas saja dan jarang masuk pada kedalaman hati. Tuhan memberkati dan mengasihimu. Amin.